Pembangunan seimbang dan tidak seimbang. Pembangunan seimbang adalah pembangunan yang bukan saja menitik beratkan pengembangan kegiatan ekonomi, tetapi juga menumpahkan perhatian yang sama pentingnya dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan. Pembangunan yang tidak seimbang adalah kondisi yang dimana perkembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur terjadi secara tidak merata di berbagai wilayah. Akibatnya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesejahteraan, akses terhadap layanan dasar, dan peluang ekonomi antar wilayah atau kelompok masyarakat. Teori pembangunan seimbang. 1. Teori Rosenstein-Roden. 2. Teori Ragnar-Norsch. 3. Teori Sklep-Sapolsky. 4. Teori Achar-Loos. 1. Teori Rosenstein-Roden. Teori pembangunan seimbang pertama kali dicetuskan oleh Rosenstein-Roden atau dikenal dengan Big Pause Theory, berawal dari keprihatinan terhadap situasi setelah perang di Eropa Timur. Teori ini menjelaskan bahwa dalam melakukan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dan juga untuk meningkatkan pendapatan di daerah yang bersangkutan. Dalam rangka mencapai hal tersebut, diperlukan pembangunan industri secara serentak. 2. Teori Ragnar-Norsch. Teori Ragnar-Norsch menjelaskan bahwa banyak kegagalan pembangunan yang terjadi di berbagai negara yang disebabkan oleh masyarakat atau negara itu sendiri terjebak ke dalam lingkaran setan kemiskinan. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan serangan gelombang investasi yang frontal di berbagai industri yang beraneka ragam guna memutus lingkaran setan kemiskinan. Investasi modal secara kontinu pada beraneka ragam industri yang dapat memperluas pasar merupakan tindakan fundamental untuk mengatasi lingkaran setan kemiskinan. 3. Teori Sklep-Sapolsky. Dalam analisis yang khusus membahas ekonomi ekstern, Sklep-Sapolsky menunjukkan dua konsep atau pengertian tentang ekonomi ekstern dan manfaat yang akan diperoleh industri dari kedua macam ekonomi ekstern yang terdapat dalam perekonomian. 4. Teori Achar-Loos. Teori ini menjelaskan tentang konsep teori pembangunan di negara-negara berkembang yang memiliki surplus tenaga kerja. Teori pembangunan tidak seimbang. 1. Teori Albert Hirschman. 2. Teori Ward Wilman-Rostow. 1. Teori Albert Hirschman. Dalam tulisannya The Strategy of Economic Development tahun 1958, Albert Hirschman mengkaitkan antara industrial dengan pertumbuhan tidak berimbang. Negara-negara berkembang menghadapi kendala dalam hal sumber daya baik, sumber daya manusia, maupun sumber daya alam, sehingga membutuhkan prioritas investasi untuk mengawalinya. 2. Teori Ward Wilman-Rostow. Bagian paling penting teori ini yaitu yang membutuhkan penjelasan di akhir seluruh bagian bukunya ditambah sejumlah paper karyanya sendiri adalah bahwa ia melihat perkembangan ekonomi berlangsung dalam 5 tahap, yaitu tahap masyarakat tradisional, tahap prakondisi menuju lepas landas, tahap lepas landas, tahap dorongan menuju kematangan, dan yang terakhir adalah tahap konsumsi massa tinggi.